warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syirafa Purbah dan di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada unggas jantan dan betina serta bagaimana proses pembentukan yang terjadi dari awal sampai keluar. Namun sebelum itu saya akan menggambarkan alat reproduksi jantan dan betina terlebih dahulu dengan memakan waktu beberapa menit. Merupakan saluran reproduksi unggas jantan, yang dimana saluran reproduksi unggas jantan ini terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja sama dalam menyimpan, menghasilkan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur betina. Berikut ini adalah saluran reproduksi unggas jantan beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada testis. Di sini ada dua, ini bagian testis. Fungsinya itu adalah memproduksi sel sperma atau spermatozoa melalui proses spermatogenesis dan menghasilkan hormon yang bernama hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan reproduksi dan ciri-ciri sekunder pada jantan. Yang kedua itu ada epididymis. Epididymis itu fungsinya sebagai tempat transportasi, lalu tempat konsentrasi, pematangan, dan juga penyimpanan sperma sebelum diejakulasikan. Lalu itu ada vas deferens. Vas deferens itu fungsinya untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju kloaka. Sperma juga mengalami pemasakan dan penyimpanan lebih lanjut di bagian distal ductus deferens. Lalu yang keempat itu ada kloaka. Kloaka itu merupakan muara dari tiga sistem, yaitu reproduksi, ekskresi atau urin, lalu pencernaan atau feses. Dalam konteks reproduksi, kloaka menjadi tempat keluarnya sperma saat kopulasi. Ini merupakan saluran reproduksi ternak unggas betina. Saluran reproduksi unggas betina, yang dimana saluran reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium dan oviduk, yang pada umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan ovarium kanan itu mengalami rudimenter atau tidak berkembang. Ini merupakan bagian-bagian saluran reproduksi unggas betina beserta fungsinya. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium itu berbentuk seperti buah anggur dan terletak di dalam rongga tubuh dekat ginjal kiri, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon steroid seks, estrogen dan progesteron, yang terdiri dari ribuan folikel yang mengandung bakal kuning telur. Lalu selanjutnya folikel yang matang akan melepaskan ovum dalam masa ovulasi. Yang kedua itu ada oviduk. Oviduk itu saluran panjang berkelok-kelok yang membentang dari ovarium hingga kloaka. Oviduk ini merupakan tempat terjadinya fertilisasi, pembentukan komponen telur dan keluarnya telur. Lalu selanjutnya itu ada infundibulum, yang merupakan bagian teratas oviduk yang berbentuk seperti sorong, berfungsi untuk menangkap ovum yang lepas dari ovarium. Infundibulum ini juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Ovum berada di sini sekitar 15 sampai 30 menit. Lalu selanjutnya itu ada magnum, yang merupakan bagian terpanjang dari oviduk.
berfungsi untuk mengekskresikan putih telur, yang dimana ovum ini berada di sini sekitar 3 jam. Lalu selanjutnya itu ada ismus, yang bagian yang menghubungkan magnum dan uterus, berfungsi untuk mengekskresikan membran kerabang telur atau membran dalam dan luar, dan ovum ini berada di sini sekitar 1 sampai 1,5 jam. Lalu selanjutnya ada uterus, yang dimana fungsinya itu untuk mengekskresikan kerabang telur atau cangkang telur, dan tempat pembentukan pigmen warna kerabang telur berada di sini paling lama sekitar 18 sampai 20 jaman. Lalu yang selanjutnya itu ada vagina. Vagina itu merupakan bagian terakhir dari oviduk yang menghubungkan uterus dengan kloaka. Fungsinya itu untuk mengeluarkan telur, dan pada beberapa spesies itu vagina juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara setelah perkawinan. Lalu selanjutnya itu ada kloaka. Kloaka merupakan muara akhir dari saluran reproduksi, pencernaan, dan urin. Baiklah, kita akan membahas proses pembentukan telur pada unggas betina, yang dimana proses pembentukan telur pada unggas betina ini merupakan proses yang kompleks dan memakan waktu sekitar 25 sampai 26 jam. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya, yang dimana awalannya itu proses ini dimulai di ovarium atau tempat kuning telur yang berkembang di dalam folikel. Folikel yang matang akan melepaskan ovum dalam ovulasi. Lalu selanjutnya setelah ovulasi, ovum akan ditangkap oleh infundibulum yang bagian itu paling awal dari oviduk. Jika terjadi perkawinan, fertilisasi oleh sperma terjadi di sini. Terus ovum berada di infundibulum selama sekitar 15 sampai 30 menit. Lalu selanjutnya itu ovum kemudian bergerak ke magnum, bagian terpanjang dari oviduk. Di sini albumen atau putih telur diekskresikan dan melapisi kuning telur. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Lalu selanjutnya itu ovum yang telah dilapisi putih telur bergerak ke ismus. Di sini dua lapisan membran kerabang mulai terbentuk. Proses ini juga membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Berikutnya itu untuk pembentukan kerabang telur. Pembentukan kerabang telur itu kemudian memasuki uterus atau kelenjar kerabang. Di sini kerabang telur yang keras terbentuk dari kalsium karbonat. Proses ini juga merupakan tahap terpanjang dan memakan waktu sekitar 18 sampai 20 jam. Pigmen warna pada kerabang juga ditambahkan di bagian ini pada beberapa jenis unggas. Lalu selanjutnya untuk pembentukan telur. Setelah pembentukan kerabang selesai, telur bergerak ke vagina dan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Tahap ini relatif singkat, jadi total waktu yang dibutuhkan dari pelepasan ovum dari ovarium hingga telur dikeluarkan adalah sekitar 25 sampai 26 jam. Inilah mengapa umumnya unggas hanya dapat bertelur 1 butir setiap harinya.